dan membaca doa ini setelah membaca surah Al-Mulk, kafallahu, maka cukuplah Allah, mahammahu minal jinni wal insi wad dawam, maka cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaganya, yang akan mengeluarkan dari segala gangguan jin, gangguan manusia dan binatang-binatang buas. Ini akan menjadi penyembuh, asbab kesembuhan. Sekali lagi saya ulangi bahwa salah satu mukjizat Al-Quran itu penyembuh atau penawar. Wa nunassilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa hasara. Kami turunkan Al-Quran itu yang di dalamnya shifa'un, penawar, penyembuh dari seluruh jenis penyakit kecuali kematian. Dan mati lagi bacakan Al-Quran. Wa rahmah, ya. Kehebatan Al-Quran tidak pernah overdosis. Kedua, kemuliaan Al-Quran tidak pernah kadaluarsa. Maka berobatlah dengan Al-Quran yang tidak pernah overdosis, yang tidak pernah kadaluarsa. Siapa yang kasih resep? Kami turunkan. Ini resepnya nih. Kami turunkan Al-Quran, di dalamnya syifa'un, penyembuh, wa rahmah, mendatangkan rahmat. Ini saya jelaskan sedikit. Tidak apa-apa gitu. Ibu bapak, waktunya Ashabul Kahfi akan masuk di gua. Itu di surah Al-Kahfi kan. Dan ingatlah ketika pemuda-pemuda itu akan masuk di gua untuk berlindung. Mereka berdoa, mereka minta kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, apa nak minta dengan Allah Ta'ala? Waktu nanti apa digoyak? Rahmat. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, kami mohon dari sisimu rahmat. Al-Quran itu syifa'un wa rahmah. Karena Ashabul Kahfi tidak banyak, tidak macam-macam permintaannya, hadirin, cuma satu. Kami mohon dari sisimu ya Allah rahmatmu. Maka yang bekerja di gua itu, yang bekerja kepada ketujuh anak muda itu adalah rahmat Allah. Karena rahmat Allah sudah bekerja kepada Ashabul Kahfi dan di gua itu, apa yang terjadi? Coba perhatikan. 309 bulan, 9 tahun tidak makan, tidak lapar. Kenapa? Rahmat Allah yang bekerja. tahun tidak minum, tidak haus. Kenapa? Rahmat Allah yang bekerja. Karena dia minta rahmat. 309 tahun tubuh itu berada di atas batu. Ada mengatakan di atas batu. Yang jelas bukan kasur. Tapi perhatikan, sedikit pun bulu-bulu yang tumbuh di tubuhnya, kulit-kulitnya tidak ada yang berubah. Kenapa? Yang bekerja rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berobat dengan Al-Quran, maka yang bekerja bukan obat, yang bekerja rahmat Allah. Dan salah satu resep yang diberikan oleh Allah buat kita adalah surah Al-Mulk. Nah, caranya bagaimana? Disebutkan di dalam kitab yang lain juga, namanya Wasiatul Mustafa. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali, "Ya Ali, ya Ali, man qara'a surat Al-Mulk." Wahai Ali, barang siapa yang membaca surah Al-Mulk wa tala ba'da qiraatiha hasad doa, dan membaca doa ini setelah membaca surah Al-Mulk, kafallahu, maka cukuplah Allah, mahammahu minal jinni wal insi wad dawam, maka cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjaganya, yang akan mengeluarkan dari segala gangguan jin, gangguan manusia dan binatang-binatang buas. Artinya ini termasuk penyembuh yang sangat luar biasa. Jadi punna nek kisah ring kita malakan atau garing-garing ki, atau supaya kita dihindari dari segala mara bahaya di dunia dan di akhirat, maka baca surah Al-Mulk satu kali
atau 2 kali atau 3 kali baru baca doanya. Apa doanya? Begitu kita selesai membaca surah Al-Mulk, kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asimni bil islami qaimah wa asimni bil islami qaida wa rakida wa la tashmit fi aduwan wa la hasidan. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta ahisum binasiyatiha wa as'alukal khaira bit allasi biadik. Artinya, ya Allah, aku mohon penjagaanmu terhadap Islam pada saat saya berdiri, qaimah berdiri, dan juga pada saat saya duduk, pada saat saya baring. Dan ya Allah, jangan sampai itu kejahatan manusia dan kejahatan hewan. Kejahatannya manusia itu di sini hasad, orang iri, maka jauhkan aku. Jadi termasuk orang yang tukang-tukang sihir, dukun-dukun, atau orang yang iri sama kita, itu tidak sampai menjadi penyakit ain dalam tubuh kita. Allahumma inni a'udzubika, dan saya juga mohon kepadamu perlindungannya Allah, min syarri kulli dabbatin, dari seluruh keburukan makhlukmu. Kenapa? Anta ahisum binasiyatiha, karena engkau yang memegang ubun-ubunnya. Artinya semua makhlukmu engkau yang menguasai, dan saya hanya mohon kebaikan yang ada di dalam kekuasaan. Ada pemungkas, penghalang atau untuk mengatasi seluruh keburukan di dunia dan keburukan di akhirat. Saya kira ini saja yang kita sampaikan hari ini. Ada pertanyaan? La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata